Partisipasi semesta, wujudkan pembelajaran bermutu untuk semua. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2025 bagi Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada. Memahami pembelajaran diawali dengan memahami sistem kerja otak. Otak, Bapak Ibu sekalian, memiliki miliaran sel dan koneksi antar sel antara 1000 hingga 10.000. Ini menjadi tempat untuk menyimpan informasi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, pemahaman tentang keunikan belajar ini harus menjadi pondasi bagi Bapak dan Ibu sekalian di dalam memfasilitasi proses pembelajaran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena setiap otak ini memiliki keunikannya, maka Bapak dan Ibu sekalian, sedikit demi sedikit aktivitas pembelajaran ini tentu harus berujung pada bagaimana informasi dan pembelajaran itu bisa tersimpan di memori jangka panjang peserta didik kita. Secara umum, ada dua aktivitas pembelajaran yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru di dalam memfasilitasi proses pembelajaran itu. Ada yang kita sebut dengan pengalaman belajar yang menyenangkan, dan fasilitasi yang kedua yang kita sebut dengan pengalaman belajar yang menyakitkan. Sayangnya Bapak dan Ibu sekalian, secara umum atau kebanyakan Bapak Ibu, fasilitas pembelajaran yang dilakukan itu banyak yang cenderung menyajikan pengalaman belajar yang menimbulkan rasa sakit. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pengalaman belajar yang menyakitkan ini, menyakitkan secara fisik, menyakitkan secara sosial, ataupun menyakitkan secara emosional, Bapak dan Ibu sekalian, ini akan memastikan bahwa ketika ini dilakukan, pengalaman belajar yang menyakitkan ini, maka bisa dipastikan otak peserta didik kita itu akan berhenti belajar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hindari menyajikan pengalaman belajar yang menyakitkan dan lakukan fasilitasi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam menyajikan pembelajaran dan pengalaman belajar yang menyenangkan ini, maka Bapak Ibu diawali dengan menciptakan suasana belajar yang aman, bebas risiko, dan meninggalkan kesenangan. Untuk bisa mendapatkan dan menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan, maka Bapak Ibu harus memastikan bahwa sajian pembelajaran itu harus relevan, bermakna, dan menggembirakan. Pemahaman Bapak Ibu tentang keunikan sistem kerja otak yang ada pada peserta didik, Bapak Ibu tentu tindak lanjuti dengan sajian pembelajaran. Ketika Bapak Ibu menyampaikan informasi baru kepada peserta didik, Bapak Ibu harus memastikan untuk menciptakan banyak jalur, menciptakan multi jalan yang bisa memastikan informasi itu tersimpan di memori jangka panjang peserta didik, yang tentu saja Bapak Ibu sekalian ini harus dikaitkan dengan pengalaman belajar yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga informasi ini bisa sampai pada memori jangka panjang yang ada di otak peserta didik kita. Di dalam menciptakan jalur-jalur pembelajaran, maka Bapak dan Ibu sekalian harus memastikan untuk bisa mendamaikan sistem kerja otak dengan tantangan dan juga jalur pembelajaran dan pengalaman belajar yang Bapak Ibu sajikan. Ada kecenderungan Bapak dan Ibu sekalian, peserta didik ini akan mengalami konflik kognitif. Konflik kognitif ini Bapak dan Ibu sekalian, jika tidak mampu untuk diredam dan diatasi, maka Bapak dan Ibu sekalian ini akan menimbulkan kegelisahan, rasa frustasi, dan juga kecenderungan penolakan dari peserta didik. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian harus mampu mengolah konflik kognitif ini. Siswa harus diberikan kesempatan untuk terus berjuang dan menyelesaikan konflik kognitif yang ada pada dirinya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada peserta didik ini benar-benar dipahami oleh peserta didik, maka Bapak dan Ibu sekalian pastikan bahwa peserta didik kita memiliki motivasi dari dalam dirinya yang sangat kuat, sehingga hal ini bisa menjadikan konflik kognitif yang ada pada dirinya ini bisa terselesaikan, dan juga informasi yang disampaikan itu bisa sampai pada sistem penyimpanan otak peserta didik kita.
Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, untuk memastikan peserta didik kita memiliki motivasi intrinsik yang kuat, maka ada 3 hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama yang kita sebut dengan otonomi. Bapak Ibu harus bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih aktivitas pembelajaran yang diinginkan, yang sesuai dengan keunikan otaknya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian harus bisa membangun koneksi, ya, memastikan peserta didik ini mampu melakukan koneksi secara kolaboratif dengan sesama dan juga membangun koneksi dengan kehidupan nyata peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Bapak dan Ibu sekalian bisa mendorong keingintahuan peserta didik sampai peserta didik itu berada pada level ketuntasan yang kita sebut dengan mastery. 3 ini yang Bapak Ibu harus hadirkan, dan ketika Bapak Ibu mampu menghadirkan otonomi, kemudian mampu menghadirkan koneksi dan juga mastery, maka Bapak dan Ibu sekalian akan menemukan badai motivasi yang ada pada peserta didik itu sangat besar, sehingga ini bisa menggaransi peserta didik itu akan sukses di dalam proses pembelajarannya. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, untuk memastikan peserta didik ini berada pada level penguasaan, maka Bapak dan Ibu sekalian harus memperhatikan ada 2 variabel yang mempengaruhi tingkat penguasaan ini. Variabel pertama yang kita sebut dengan ability atau bagaimana kemampuan peserta didik, dan yang kedua adalah variabel challenge atau tantangan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, tugas teman-teman Bapak Ibu guru adalah memastikan antara kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dengan tantangan yang diberikan ini harus sama, sehingga menghasilkan efek flow atau optimal. Contoh, ketika Bapak dan Ibu sekalian memberikan tantangan yang tinggi sementara kemampuan peserta didik rendah, maka itu akan menimbulkan kecemasan. Sebaliknya, Bapak Ibu, ketika kemampuan peserta didik tinggi sementara diberikan tantangan yang rendah, maka yang muncul adalah kejenuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekali lagi, 2 variabel ini harus Bapak Ibu pastikan sejalan sehingga bisa menghadirkan pengalaman belajar yang optimal. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, yang terakhir ada 2 variabel atau hal yang Bapak Ibu harus perhatikan di dalam memastikan peserta didik kita ini bisa belajar optimal. Yang pertama ada yang kita sebut dengan aktivitas. Bapak Ibu sekalian, ketika sajian pembelajarannya atau aktivitas pembelajarannya ini pasif, maka akan menghadirkan pembelajaran yang pasif, dan kecenderungannya Bapak dan Ibu sekalian, aktivitas ini akan menjadikan informasi itu bisa tidak tersimpan di memori jangka panjang peserta didik kita. Yang diinginkan adalah bagaimana Bapak dan Ibu sekalian aktivitas yang dilakukan itu bisa menimbulkan efek biologi di otak peserta didik melalui aktivitas melakukan langsung, melalui aktivitas pembelajaran aktif yang Bapak dan Ibu sekalian bisa dipastikan ketika Bapak Ibu sajian pembelajarannya adalah aktivitas yang melibatkan multi indera pada peserta didik kita, maka ini akan tersimpan di memori jangka panjang peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah ada yang kita sebut dengan refleksi. Refleksi ini menjadi pilar penting di dalam memastikan informasi yang dimiliki oleh peserta didik itu bisa tersimpan di memori dan juga di ingatan peserta didik kita. Pastikan Bapak dan Ibu sekalian di akhir pembelajaran aktivitas refleksi ini menjadi aktivitas wajib yang Bapak Ibu lakukan, sehingga Bapak dan Ibu sekalian sekali lagi ini akan menjembatani informasi baru yang dimiliki, yang diberikan kepada peserta didik itu bisa tersimpan di memori jangka panjang kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ketika semua hal ini dilakukan secara sungguh-sungguh setiap hari di dalam kelas kita, maka efeknya ini akan terjadi pengalaman belajar yang eksponensial, dan juga Bapak dan Ibu sekalian informasi itu akan tersimpan di memori jangka panjang. Demikian Bapak Ibu sekalian, video sederhana ini mudah-mudahan bisa menginspirasi. Selamat Ki Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi cara kita untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.